Bab 281, Zongsu. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Daratan Tianshui dapat dibagi menjadi 5 blok, yaitu 4 wilayah utama di tenggara dan barat laut dan negara bagian tengah. Namun, wilayah Zongsu adalah jumlah dari 4 domain utama. Di waktu luang hari-hari ini, Yesuan pergi ke sains dan teknologi di Zongsu. Zongsu juga dapat dibagi menjadi 7 blok. Ketujuh wilayah ini dikendalikan oleh 7 kota utama. Pemimpin aliansi Zhengzhou, Zheng Yu, yang akan menemukannya kali ini, berada di kota utama yang disebut kota Sensu. Dikatakan bahwa Zheng ini awalnya adalah orang-orang kota Sensu. Namun, kota Sensu agak jauh dari rumah Ling Qiao. Bahkan jika ada binatang misterius, Tian Leiying akan memakan waktu setengah bulan. Oleh karena itu, Yesuan harus pergi ke tempat lain, yaitu kota Guangjin tempat guru Tian Yuanzong berada. Kota Guangjin ini juga merupakan kota utama. Pada saat ini, elang Tianlei yang diambil Yesuan dan Lin Suir sudah memasuki batas Zongsu. Selama mereka berjarak 2 hari, mereka dapat mencapai kota Guangjin. Elang Tianlei di belakang, Yesuan dan Lin Suir masing-masing memejamkan mata di suatu tempat. Dalam beberapa hari ini, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, suasananya sangat memalukan. Ketika Yesuan hanya sia-sia, Lin Suir memilih untuk pensiun dan membiarkan Yesuan kehilangan muka. Meskipun Yesuan tidak peduli tentang ini, Lin Suir merasa sedikit kasihan padanya. Dia berpikir, dengan asumsi tidak ada retret pada hari itu, pemandangan seperti apa yang akan terjadi hari ini. Masalah ini telah membuatnya berlatih selama beberapa hari. Saat ini, Yesuan, Lin Suir akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yesuan, yang dekat dengan mata dan mengangkat matanya, juga membuka matanya dan mengatakan sesuatu yang berbeda. Apa? Apakah kamu pernah kembali ke kota Lianyun sebelumnya? Lin Suir bertanya. Ya, bagaimana? Yesuan mengangguk. Lin Suir terus bertanya, bagaimana kabar ayahku? Baiklah, berbicara, kamu belum kembali dalam 2 tahun terakhir. Apakah itu agak terlalu kejam? Kata Yesuan, aku juga berpikir begitu, tetapi Tuan tidak mengizinkanku. Aku ingin kembali sebentar. Bagaimana denganmu? Tanya Lin Suir. Kita lihat saja nanti. Yesuan menjawab dengan santai. Di wilayahnya saat ini, diperkirakan hanya butuh 3 hari untuk kembali ke Kekaisaran Suanyang. Itu bukan waktu yang lama. Lin Suir tidak bertanya lagi, hanya diam saja. Suasana menjadi sangat aneh lagi. Namun, saat ini, sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di udara di kejauhan. Yesuan sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Bagaimana dengan binatang buas? Yesuan menghela nafas. Sekarang dia melihat binatang buas terlalu malas untuk memulai. Lin Suir juga menoleh dan melihatnya. Sesaat kemudian, ekspresinya kaku, berseru, burung angin hitam. Mendengar nada aneh ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa? Burung angin hitam ini adalah binatang misterius. Mereka sangat membenci burung lain. Mereka biasanya menyerang ketika melihatnya. Lin Suir buru-buru menjelaskan. Apa? Mata Yesuan membelalak dan dia berbalik dan menemukan bahwa setidaknya ada ratusan bayangan hitam. Binatang Suan, apalagi yang harus dilakukan, semuanya terbunuh. Mata Yesuan membunuh mesin itu. Tidak, Tian Leiying akan dibunuh oleh mereka. Lin Suir menoleh. Bisakah kamu melarikan diri? Yesuan mengajukan pertanyaan. Di antara kelompok burung berkulit hitam di belakang, beberapa orang telah menjadi orang Denmark, dan elang Tianlei di kaki mereka hanyalah orang pertama kali, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Lin Suir berjongkok, dan kemudian memerintahkan elang Tianlei untuk mendarat. Pada saat yang sama, Yesuan juga mengeluarkan busur produk Tiongkok. Seni bela diri tingkat Zongpin, panah naga api. Dia menembak seekor naga api yang perkasa langsung melintasi kilometer, tetapi hanya beberapa burung angin hitam yang direkrut. Selain itu, kelompok burung angin hitam ini sangat tersebar, dan begitu berjauhan, Yesuan menembakkan beberapa anak panah berturut-turut, menewaskan lebih dari 30. Hanya saja ketika burung hitam mendekat, elang Tianlei jatuh ke tanah, tetapi ia ditakuti oleh burung angin hitam. Setelah daun-daun itu diturunkan, mereka mulai melarikan diri. Tidak bagus. Wajah Lin Suir berubah. Saya tidak menyangka elang Tianlei ini akan lari. Ini murni mencari kematian. Benar saja, kelompok burung angin hitam segera membelah lebih dari selusin, mengejar elang langit.
Adapun sisanya, mereka sudah dikelilingi oleh Ye Xuan. Haha, ada ratusan binatang misterius di dalam, dan benar-benar bagus. Ye Xuan, yang mendarat, tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Lin Suir memutar matanya, kapan itu, dan bahkan tertawa. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengumpulkan segenggam 8 pedang liar. Setelah melihat 8 pedang besar, Lin Suir secara tidak sadar melindungi telinga dengan Dan Yuan. Benar saja, dia tidak menyangka, saat berikutnya dia berlindung, Ye Xuan melompat tinggi dan pedangnya pecah. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar, dan setengah dari burung angin hitam itu terkejut dan kemudian jatuh. Saat berburu, 8 angin liar membunuh, mulai. Cahaya Ye Xuan menyala, dan Yuan tubuhnya langsung jatuh banyak. Pada saat ini, dia telah menerobos ke tanah dan, peningkatan 8 pedang liar, dan jangkauan 8 angin liar juga telah meningkat banyak, mencapai 50 meter, dan radiusnya 50 meter. Melihat burung angin hitam dipotong menjadi beberapa bagian, Lin Suir tercengang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Ye Xuan membunuh puluhan burung angin hitam. Setelah 5 detik, semua burung angin hitam berubah menjadi mayat. Daerah ini sudah berlumuran darah. Ratusan burung angin hitam, Lin Suir hanya membunuh kurang dari 10, dan sisanya dibunuh oleh Ye Xuan. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lin Suir berkata dalam hati. Dia berpikir bahwa jika dia memasuki jangkauan serangan Ye Xuan sejauh 50 meter, apakah itu akan dipotong menjadi beberapa bagian seperti burung angin hitam ini? Apa yang kamu lakukan? Bantu Elang Tianlei. Ye Xuan tiba-tiba berteriak. Lin Suir juga tiba-tiba menanggapi dan mengejar. Adapun Ye Xuan, satu orang tetap tinggal untuk membersihkan medan perang. Kelompok burung angin hitam ini, yang dipimpin oleh seorang Dan Dacheng, telah dipotong oleh Ye Xuan. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak khawatir tentang membuat sue. Dia meluangkan waktu untuk melahap tubuh hampir 100 burung angin hitam, dan binatang buas misterius itu diterima di ruang yang menelan. Ini benar-benar bagus. Ada sedikit fagositosis di dalam tubuh saja. Jika itu adalah Nedan, setidaknya ada 5 poin kali ini. Ye Xuan mengangguk puas. Meskipun danyuannya habis, tidak mahal untuk memulihkan Nedan danyuan. Bahkan 1/10 pun tidak, jadi ini adalah penghasilan putih. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan, dan beberapa bergumam aneh, gadis ini sudah pergi begitu lama, mengapa tidak kembali? Menurut perkiraannya, Lin Suir dapat membunuh burung-burung angin hitam itu dalam 1 menit, tetapi sekarang, dalam beberapa menit terakhir, Lin Suir belum kembali. Agar berada di pihak yang aman, dia juga dengan cepat mengikuti. Di depan hutan pegunungan, Ye Xuan baru saja melangkah masuk, baru saja menemukan posisi Lin Suir, tetapi yang anehnya, Lin Suir sebenarnya memiliki beberapa sosok di sampingnya. Saat ini, dia segera bergegas, apa yang terjadi? Ye Xuan bergegas ke sisi Lin Suir dan bertanya dengan aneh. Pada saat yang sama, dia menyapu orang-orang di sekitarnya. Saat berikutnya, dia juga tergerak. Didan adalah keberhasilan kecil. Di antara 5 orang di sekitar, sebenarnya ada seorang prajurit yang memiliki tanah kecil di Xiaodan, dan 4 lainnya juga berada di tempat pertama. Oh, masih ada teman. Seorang pemuda yang tertawa sangat menyedihkan berkata. Pada saat yang sama, dia juga seorang prajurit Xiao Cheng di tanah 5 orang. Namun, usianya tampaknya 35 tahun, 2 kali lebih besar dari Lin Suir. Lin Suir mengabaikannya dan menatap Ye Xuan dengan wajah bermartabat. Saya mengejar burung angin hitam dan tiba-tiba saya dicegat oleh mereka. Gadis kecil, kamu tidak benar, kita sedang beristirahat di sini, apakah kamu datang sendiri? Pemuda malang itu tersenyum. Lalu mengapa kamu tidak membiarkannya terbuka? Lin Suir bertanya, mengapa kita ingin membiarkannya? Pemuda malang itu berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, kamu mengatakan apa yang ingin kamu lakukan. Saudara-saudara benar-benar menyegarkan, aku melihatmu apa adanya, mengapa duduk dan berbicara tentang kehidupan. Pemuda malang itu tersenyum. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan juga langsung mengerti. Apa yang terjadi padanya, apakah benar melihat Lin Suir? Lin Suir tidak bodoh, secara alami mengerti, langsung marah, jika kamu tidak ingin mati, biarkan saja. Oh, temperamen yang hebat. Pemuda malang itu berkata dengan dingin, aku tidak akan membiarkannya terbuka. Gadis kecil, apakah kamu mencoba? Ketika suara itu jatuh,
kelima orang itu mengeluarkan senjata pada saat yang sama, dan beberapa orang sudah memimpikannya adegan tertentu. Pria parubaya di antara kelima orang itu tiba-tiba berkata, "Kakak, anak ini untukku." "Haha, oke, aku tahu kamu menyukai wajah putih kecil dengan kulit halus dan daging empuk. Anak ini diserahkan kepadamu." Pemuda malang itu tertawa beberapa kali. Mendengar ini, Ye Xuan dan Lin Suir bergidik serempak, dan yang pertama secara tidak sadar melangkah mundur. "Tanpa diduga, saya menemukan gelas di sini, masih seorang lelaki tua, ini tidak tahan. Jadi, kamu tidak diizinkan untuk membukanya." Lin Suir menggandakan, dan akhirnya bertanya lagi. "Gadis kecil, aku sudah mengatakan ini, menurutmu apa yang ingin kita lakukan? Jika kamu bersumpah, kamu hanya akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang wanita, jika kamu menolak." Kata-kata pemuda malang itu belum selesai, Lin Suir tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Pertempuran besar pecah seketika. Adapun Ye Xuan, dia berdiri diam. Kali ini, dia memutuskan untuk memberi Lin Suir. "Hei, nak, kamu tahu waktunya." Pria parubaya itu tersenyum dan berjalan keluar. Ye Xuan membuat kegembiraan lain, dan lelaki parubaya itu membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. "Wanita baik tidak menyukainya, pergilah ke pria, jangan main-main denganku, atau kau akan mati dengan sangat buruk." Ye Xuan mengingatkanku. Tanpa diduga, orang setengah baya itu tidak hanya tidak mundur, tetapi malah melangkah maju, berkata, "Cukup, aku menyukainya. Sepertinya kau terlihat seperti memiliki tubuh." "Itu terjadi, aku memilikinya, kita bisa." Berteriak, "Engah!" Han Mang melintas, langsung ke alis pria setengah baya itu, lalu, dia jatuh terlentang di lantai, alis lubang darah mulai berdarah gila, dan langsung terbunuh. "Maaf, aku hanya menyukai wanita." Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di sisi lain, Lin Suir telah bermain beberapa ronde dengan keempat orang itu. Yang pertama adalah jenius pertama Tian Yuanzong, tetapi memiliki beberapa kekuatan. Namun, yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa orang-orang ini semuanya berada di tanah. Dan ada juga barang-barang Cina, yang tampaknya merupakan keluarga besar di Zhongzhou. Namun, ini bukan telur. Meskipun Lin Suir hanya seorang pemuda biasa, tetapi kekuatannya masih di atas pemuda malang itu. Bahkan di hadapan 4 orang, dia bisa mengatasinya. Oh, tiba-tiba terdengar suara renyah, sebuah lengan terlempar ke atas, salah satunya adalah lengan. Keempatnya saling melirik, dan salah satu dari mereka melihat ke bawah dan menemukan bahwa lengannya terputus. Bagus, kekuatan anak itu juga tak terduga, kembali. Pemuda malang itu tahu bahwa dia sedang menendang papan besi, dan segera berteriak, "Pergi." 3 lainnya mendengar berita itu dan itu juga langsung meledak. "Mau pergi?" Lin Suir buru-buru mengejarnya. Adapun Ye Xuan, pria parubaya itu dikeluarkan dari ring dan kemudian diikuti. Lin Suir mencoba membunuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia membunuh 3 tuan tanah pertama kali. Selain itu, dia bahkan tidak menerima cincin Qiang Kun, langsung mengejar pemuda malang itu. Oleh karena itu, 3 cincin Qiang Kun lebih murah daripada Ye Xuan. Namun, pemuda malang itu sangat cepat, dan 3 poin lebih cepat dari Lin Suir. Dalam sekejap mata, jaraknya terbuka. Ye Xuan melihat Lin Suir ditarik menjauh, tetapi juga diminta untuk menindaklanjuti, "Apakah kamu ingin membantu?" "Tidak," Lin Suir menjawab dengan tegas. Pada titik ini, kedua orang itu telah membuka jarak 200 meter, dan mereka masih meningkat. Bahkan jika Lin Suir diberi waktu sehari, saya khawatir saya tidak dapat mengejar orang itu. "Apakah kamu yakin? Sepertinya tidak ada kota besar di depan. Jika dia melarikan diri, itu akan merepotkan." Ye Xuan bertanya lagi. "Saya ingin membunuhnya secara pribadi." Lin Suir masih dengan nada tegas. "Kamu tidak benar, kamu tidak bisa membunuh. Datang saja ke sini, negeri dan Xiao Cheng yang kekayaan bersihnya masih sangat banyak." Ye Xuan berkhotbah. "Tidak, aku harus membunuhnya dengan tangan, kau tidak ingin menembak." Lin Suir mengabaikannya begitu saja. Di permukaan, dia sangat marah, tetapi dia sebenarnya ingin membuktikan kekuatannya di depan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak tahu, dia mengangkat bahu tak berdaya. "Baiklah, baiklah, dia akan mengikutimu. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan 4 cincin dan batu, dan itu bukan panen." Segera,
Pemuda malang itu melarikan diri beberapa kilometer jauhnya dan kemudian menghilang di mata keduanya. Kau masih punya kesempatan, aku bisa membantumu mendapatkannya kembali. Akhirnya, Ye Xuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan, Lin Suir masih menjawab pertanyaan yang sama. Ye Xuan juga menyerah, Lin Suir memiliki temperamen, keras kepala, dia tidak punya cara. Baiklah, 4 cincin Qiang Kun, 3 ini milikmu. Ye Xuan langsung kehilangan barang rampasan. Kali ini, Lin Suir tidak menolak, dan menerimanya. Ye Xuan melihat miliknya sendiri, dan setelah melihat barang-barang di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ada benda-benda hantu di dalamnya, cambuk kulit, lilin, kecoak, dan ada cetakan untuk organ. Pria parubaya itu benar-benar serba bisa, baik menyerang maupun bertahan, ini adalah pria berdarah. Ye Xuan dengan cepat membuang benda-benda berguna itu ke dalam ruang menelan, lalu menelan seluruh kotak itu. Pria itu mungkin telah melarikan diri ke kota besar, tetapi arahnya tampaknya tidak ke arah yang benar. Apakah kamu akan pergi? Ye Xuan bertanya lagi. Pergi bersama, Lin Suir berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan tidak peduli, lagi pula, dia hanya untuk menjelajahi negara bagian, dan tidak siap untuk tinggal di sini. Thunder Eagle tidak tahu kemana harus terbang, jadi keduanya hanya bisa berjalan kaki ke kota besar. Kecepatan Lin Suir lambat, jadi keduanya menghabiskan lebih dari setengah hari sebelum mereka tiba di kota besar. Kota berduri, Ye Xuan mendongak dan kemudian berjalan masuk. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sudah ditatap ketika mereka memasuki kota. Setelah memasuki kota, mereka hanya menemukan hotel untuk menginap, dan kemudian mereka keluar lagi. Ini Zongsu, kehidupannya tidak dikenal, bagaimana kamu ingin menemukan orang itu? Setelah meninggalkan penginapan, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lin Suir meliriknya dan berkata, ada pasukan di Zongsu. Mereka tahu segalanya dan mereka bisa melakukan segalanya. Jika mereka memberi harga, mereka bisa melakukan apa saja. Oh, apakah ada pasukan seperti itu? Ye Xuan sangat tertarik. Jika harganya diberikan, apakah dia masih bisa menemukan seseorang untuk membunuh pemilik kota pertama Zongsu? Selanjutnya, dia diam-diam berada di belakang Lin Suir. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan sebuah gedung dengan hanya 3 kata di plakatnya, Wan Shige. Lin Suir memimpin dan masuk, dan Ye Xuan mengikutinya. Segera, seorang pelayan datang. Dia menatap Ye Xuan dan berkata, "Dua, apa yang kamu butuhkan?" "Saya ingin memeriksa 1 orang." Lin Suir langsung berkata, "Baiklah, silakan ke sini." Pelayan itu langsung masuk ke sebuah ruangan dengan 2 orang, lalu mengambil formulir untuk diisi Lin Suir. Nama, usia, jenis kelamin, penampilan, wilayah, senjata yang digunakan, seni bela diri. Lin Suir menulis sedikit dan menyerahkannya kepada utusan itu. Aku tidak tahu namanya, lelaki itu berusia antara 30 dan 40 tahun, tanah dan Xiao Cheng, dengan pedang setinggi 4 kaki, pedang itu diukir dengan lubang, terlihat rumit, dan memiliki teman setengah baya, hobi. Pelayan itu membaca pesan itu. Setelah Ye Xuan mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Nima, bagaimana cara memberitahu informasi tentang sapi itu? Namun, kepercayaan diri yang spesifik seperti itu seharusnya dapat mengunci seseorang, tetapi tidak tahu kota mana yang berada di kota mana. Silakan bayar deposit 100 spar halus terlebih dahulu, dan tinggalkan alamatnya. Anda dapat menemukan kediamannya hingga 2 jam, kemudian bayar 400 spar kristal halus. Pelayan itu menjawab. Ye Xuan sekali lagi terkejut. Nima, bertanya bahwa seseorang harus memiliki 500 spar terbaik, Anda dapat membeli roh Cina. Lin Suir murah hati. Dia langsung mengeluarkan 100 keping spar, menyerahkannya, dan melaporkan nama penginapan dan nomor halaman kepadanya. Kemudian keduanya kembali ke penginapan. Snow, apakah kamu terlalu besar? Mencariku saja sudah bagus. Sekarang mengapa aku harus menghabiskan lebih dari 500 spar untuk menyelidiki orang ini? Setelah kembali ke kediaman, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ini tidak perlu kamu kendalikan, aku akan membunuhnya sendiri. Lin Suir menjawab dengan lemah. Batuk, bahkan jika kamu menemukannya, dia kebetulan ada di kota, bagaimana kamu melakukannya? Bunuh saja dia di kota. Ye Xuan bertanya. Lin Suir hanya mendengus dan tidak berbicara. Ye Xuan juga tidak berdaya.
Bagaimana perasaannya bahwa Lin Suir baru-baru ini tidak sama dengan yang di Tianyuanzong. Pelayan dari master sebelumnya mengatakan bahwa paling lama 2 jam, berita dapat ditemukan. 2 jam itu adalah 4 jam. Oleh karena itu, Yesuan dan yang lainnya ada di kediaman. Sekitar 1 jam kemudian, seseorang akhirnya menemukannya. Lin Suir membuka pintu setelah mendengar ketukan di pintu. 2. Orang yang kalian cari sudah ditemukan, tetapi kalian harus membayar sisa 400 spar denda. Pendatang itu adalah seorang pemuda, berusia sekitar 25 tahun. Alam ini adalah pertama kalinya memasuki tanah itu, dan bakatnya masih cukup bagus. Lin Suir juga tidak mengatakan apa-apa, yaitu, dia memberikan spar denda yang tersisa kepada pihak lain. Kemudian, pemuda itu menyerahkan gulungan kulit domba kepadanya. Kong Rong, putra tertua dari keluarga Konfusius di kota berduri, Xiao Dan, Xiao Cheng, berusia 33 tahun. Kong Jia terletak di bagian utara kota berduri. Gulungan kulit domba ini ditulis dengan sangat rinci dan merupakan pesan dari pemuda malang itu. Aku berkata, pria itu muncul di sekitar kota berduri. Sangat mungkin dia adalah kota berduri. Mengapa kamu tidak bertanya terlebih dahulu tentang keluarga Kong yang lebih rendah dan menyia-nyiakan 500 spar, pengalamanmu tidak cukup. Yesuan berkata setelah kudanya. Lin Suir menatapnya kosong. Memang, dia terlalu cemas, tetapi dia hanya tidak ingin melihat Yesuan lebih baik dari dirinya sendiri. Lupakan saja, sekarang setelah kamu menemukan informasi orang itu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Diam-diam menyelinap ke Konfusius. Yesuan berbalik dan bertanya. Ya, Lin Suir mengangguk. Yesuan melanjutkan, ayo pergi, waktunya hampir sama. Namun, pada saat ini, Lin Suir tiba-tiba berhenti, aku pergi sendiri. Apakah kamu yakin? Yesuan tidak bisa mempercayainya. Kamu di sini, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Lin Suir berkata, baru saja pergi. Yesuan melihat bagian belakang kepergiannya dan berkata, gadis ini begitu berubah-ubah hari ini, biarkan aku pergi, provinsi mengatakan aku menyebalkan. Dia berkata, dia kembali ke rumah. Namun, setelah beberapa menit, dia keluar lagi. Tidak, Master Tinta dan para tetua dari para tetua membiarkanku mengurusnya. Jika terjadi sesuatu yang salah, bagaimana aku bisa kembali dan menjelaskannya? Yesuan memikirkannya, tetapi memutuskan untuk melanjutkan. Tetapi masalahnya datang lagi. Dia tidak tahu di mana keluarga Konfusianisme berada. Sekarang ini adalah malam yang besar. Meskipun ada beberapa orang di jalan, mudah untuk menjadi ular yang terpana, jadi aku harus pergi untuk melihat apa itu Paviliun Wanshi. Di tempat-tempat seperti Wanshige, informasi tentang pelanggan dirahasiakan, dan sangat efisien untuk menanyakan hal semacam ini. Tidak lama kemudian, dia datang ke Paviliun Wanshi lagi dan menghabiskan 100 keping spar untuk mencari tahu di mana Konfusius berada. Namun, ketika dia datang ke keluarga Konfusius, seluruh orang itu juga gemetar, dan hatinya tidak baik. Pada titik ini, keluarga Konfusius terbuka, dan jelas bahwa seseorang meneriakkan, pembunuh. Gimik ini, teknologi siluman terlalu buruk, tidak akan ada bahkan pakaiannya belum diganti. Dahi Yesuan memiliki tulang rusuk biru. Ketika Lin Suir berada di kota Lianyun, semua orang adalah pertunjukan yang bagus. Dia telah berlatih di keluarga Lin dan jarang meninggalkan rumah. Setelah memasuki Tianyuanzong, dia masih di Tianyuanzong. Paling-paling, akan ada beberapa kemampuan manajemen, tetapi untuk aspek lain, itu jauh lebih buruk. Yesuan sekarang akhirnya mengerti mengapa Mo Ziyun meminta para tetua untuk pergi ke Zhongzhou bersama Lin Suir tanpa basa-basi lagi. Yesuan juga langsung menyelinap ke keluarga Konfusius. Dengan bayangan macan tutul, bahkan jika itu adalah orang terkuat di dunia, sulit untuk menemukannya. Menurut kemampuan penempatan, dia dengan cepat menemukan Lin Suir. Pada saat ini, Lin Suir sudah dikelilingi oleh para penguasa keluarga Konfusius. Sudah ada 2 pantai darah di pakaian putihnya. Dia terluka. Gadis kecil, aku tidak tahu kamu dari keluarga mana. Aku bahkan menyelinap ke Konfusiusku. Tidaklah kecil untuk menjadi pemberani. Seorang pria paruh baya mencibir. Lin Suir mengabaikan pertanyaannya dan bertanya langsung, di mana? Kong Rong, kamu datang untuk mencarinya. Hei, aku tidak menyangka Kong Rong menjadi anak yang baik. Sekarang aku mencarinya. Aku benar-benar tidak bisa menahannya.
Kami pikir kamu adalah seorang pembunuh. Aku tidak menyangka dia akan datang. Cari Kong Rong. Pria parubaya itu tersenyum licik. Wajah Lin Suir tenggelam, keluarga lubang ini, apakah mereka berpikir dengan tubuh bagian bawah? Ayo, datang dan panggil Tuan Muda. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan ada seorang penjaga Konfusius yang pergi. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan Ye Xuan dengan hati-hati melihat ke atas atap. Pria parubaya itu seharusnya menjadi orang besar di negeri ini, dan ada 3 tempat di daerah sekitarnya, dan sisanya semuanya berada di tempat pertama dan di Danceng. Kekuatan Konfusius ini tidak kecil. Ye Xuan tiba-tiba melihat alam orang-orang ini. Dia memperkirakan bahwa jika dia melanjutkan, dia akan dapat membunuh semua orang dalam 10 detik, termasuk orang kuat yang lahir di Dadan. Namun, dia tidak ingin turun untuk saat ini, karena dia tahu bahwa jika dia tiba-tiba menembak, itu pasti akan memancing Lin Suir untuk marah. Atau lihatlah, segera, mantan pemuda malang itu muncul. Kong Rong berjalan cepat dan berkata, benar saja, ini keponakanmu. Aku membunuh beberapa teman dan bahkan berani membunuh Konfusiusku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Oh, Kong Rong, gadis ini, bukankah kau yang telah diganggu? Pria parubaya itu mengedipkan matanya. Paman, aku belum menikmatinya, kita bisa mengalahkannya dan kemudian bersama-sama. Kong Rong tiba-tiba menunjukkan senyum yang menyedihkan. Ketika dia kembali ke kota Tons, dia sudah mengirim orang ke gerbang. Setelah Ye Xuan memasuki kota, dia sudah mengetahuinya. Awalnya, dia hanya ingin membawa tuannya untuk menyerang Ye Xuan secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk membunuh. Yah, tanahnya kecil, aku belum mencicipinya. Kata-kata orang parubaya itu belum selesai, yaitu, pedang yang ganas telah menyapu, membuat orang-orang setengah baya itu ketakutan dan bergegas mengambil balok. Namun, sesaat kemudian, dia terbang keluar. Kong Rong terkejut. Paman keduanya adalah orang hebat, dan kekuatan Lin Suir hanya sedikit lebih kuat darinya. Di bawah serangan frontal, mustahil untuk melukai pamannya. Apa, senjatanya, apakah itu kelas atas? Mata Kong Rong keluar dengan cepat. Kelas atas, ini sangat langka di Zhongsu. Bangun, bunuh gadis ini, pergi bersama. Segera, Kong Rong berteriak keras, dan para penjaga di sekitarnya segera menyerang. Di atas atap, aku tidak menyangka bahwa pedang tebas yang dijual para tetua kepada Tuan Mozong benar-benar jatuh ke tangannya. Tidak heran ada keberanian untuk menyerbu. Aku benar-benar tidak mengerti. Jika aku menggunakan pedang secara langsung pada hari itu, Kong Rong seharusnya sudah mati sejak lama. Mengapa repot-repot? Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi pendekatan Lin Suir sama seperti dia. Bunuh, mata ganti mata. Konfusius dapat berdiri di kota besar di Zhongsu, dan fondasinya pasti sangat kaya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan juga diam-diam mencondongkan tubuh. Jika Lin Suir tidak bisa mengatasinya, dia akan menembak. Di halaman, Lin Suir mengorbankan bagian atas produk untuk menghancurkan pedang, kekuatannya meningkat, dan tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Segera, para penjaga itu mati sampai mati, dan mereka cacat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka jatuh ke tanah. Hei, pada saat ini, Konfusius, yang ditelan oleh pedang Lin Suir, tampak nakal dan tersenyum. Dia berjalan keluar dengan tanda darah panjang di bahunya. Itu disebabkan oleh bakat Lin Suir. Dia, dengan rakus melihat pedang tebas di tangan Lin Suir dan berkata, aku tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil benar-benar memiliki nilai tertinggi. Tampaknya identitasmu sangat tidak biasa. Namun, karena kamu menerobos masuk ke Kongjiaku, bahkan jika kamu adalah pemilik kota duri, hari ini aku tidak bisa keluar dari Konfusiusku. Hei, Lin Suir mendengus dan tidak berbicara. Pada saat ini, berdiri di sini, kecuali dia, hanya Kong Rong dan Kong Kuan yang tersisa. Dua paman, hapus dia, pedang itu milikmu, orang-orang berikan padaku. Kong Rong juga takut bahwa dunia tidak kacau, dan tidak berpikir bahwa Lin Suir dapat mengalahkan Kong Kuan. Baiklah, tunggu sampai aku menghapusnya, dan kemudian aku akan memberikannya kepadamu setelah memainkannya lagi. Kong Kuan mencibir dalam roh, dan Lin Suir berjalan mendekat. Tanah Lin Suir kecil dan kecil, memegang nilai tertinggi. Lubang itu penuh dengan danda ceng, memegang perangkat berukuran sedang.
Tak satu pun dari mereka adalah generasi umum. Aku tidak tahu siapa yang akan lebih kuat. Ye Xuan juga agak penasaran. Boom! Setelah suara teredam menyebar, kedua orang di halaman itu menyerahkan. Lin Suir berpakaian putih, dan tubuhnya kuat dan dia terus-menerus menyerang Kong Kuan. Tetapi dia bahkan tidak bisa menangkap Kong Rong, apalagi lubang yang lebih kuat. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Lin Suir tertembak di telapak tangannya. Pedang di tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak hancur dan diambil oleh Kong Kuan. Tidak bagus. Wajah Lin Suir berat, dan kelas atas bergegas ke pedang, tetapi pelukannya sekarang diambil oleh pihak lain, yang merepotkan. Pada saat ini, dia sudah memiliki beberapa penyesalan, mengapa dia bisa melakukannya. Hahaha, gadis kecil, sekarang pelukanmu sudah hilang, atau kau bisa menghancurkannya dengan tanganmu. Selama kau menghancurkan diri sendiri, kau tidak akan menderita dari daging dan darah, dan kemudian melayani pamanku, mungkin kami akan membiarkanmu hidup. Kong Kuan tertawa, wajah Lin Suir muram. Ketika suara lubang itu jatuh, dia berbalik dan pergi. Di depanku, kau masih ingin lari. Kong Kuan menggandakan matanya, dengan cepat bergegas ke Lin Suir, dan kemudian mengambil telapak tangan. Telapak tangan ini menyerang 3 inci di bawah pusar Lin Suir, di mana itu adalah dantian. Wajah Lin Suir sama abu-abunya dengan dirinya. Pada saat ini, dia memikirkan Ye Xuan untuk pertama kalinya. Tetapi dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dalam sedetik lagi, dantiannya akan hancur dan menjadi orang yang sia-sia, dan kemudian dia akan ditangkap oleh Konfusius. Namun, itu di tengah-tengah milenium ini. Panggil, di malam hari, cahaya dingin yang hancur, seperti sambaran petir, langsung menembus pergelangan tangan Kong Kuan, dan mengalahkannya yang terkondensasi dan Yuan. Kong Kuan merasakan sakitnya, lalu menarik lengannya secara refleks dan berteriak, siapa ini? Reaksinya cepat. Dia menoleh dan melihat sesosok tubuh muncul dari sudut gelap halaman. Apa, ada orang di sudut? Kong Kuan terkejut. Dengan wilayah daceng-daceng miliknya, dia tidak menemukan siapapun. Bagaimana ini mungkin? Lin Suir juga tercengang, dan segera bergegas menuju yang datang. Pada saat ini, dia bersinar dengan harapan di matanya. Orang yang menembak tangan itu adalah Ye Xuan. Dia perlahan berjalan keluar dari sudut, dan cahaya bulan menyinari wajahnya, dan dia berhasil mengenali Lin Suir. Kamu juga sangat kuat, menyelinap ke dalam keluarga, bahkan mengenakan pakaian di malam hari. Ye Xuan menatap Lin Suir tanpa daya. Yang terakhir melirik tanpa sadar dan menemukan bahwa Ye Xuan juga mengenakan pakaian putih, dan segera mengalihkan pandangannya. Nak, dari mana kamu datang? Kong Kuan menatap Ye Xuan. Itu kamu, Kong Rong, di samping mengenalinya. Namun, Ye Xuan tidak siap untuk omong kosong, langsung membuka busur produk China, dan mengangkat tangannya adalah anak panah. Panggil, anak panah itu secepat kilat, dan tidak masuk ke alis Kong Rong. Apa? Kong Kuan terkejut dan bergegas menuju Ye Xuan, memegang pedang di tangan kirinya. 8 angin liar membunuh, langit hancur. Hei, Lin Suir hanya melihat mata bergoyang, bentuk tubuh Kong Kuan melambat, dan kemudian langsung jatuh di depan Ye Xuan. Saya melihat punggung Kong Kuan sudah terbuka dengan lubang darah besar. Ye Xuan dengan cepat merapikan kekacauan itu, meletakkan semuanya, dan kemudian membawa Lin Suir pergi. Aku tidak membiarkanmu tidak menindaklanjuti. Setelah meninggalkan Konfusius, Lin Suir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Xuan dengan enggan berkata, aku tidak mengikuti. Kamu seharusnya bisa membayangkan dirimu pada akhirnya, apakah kamu ingin jatuh ke akhir seperti itu? Lin Suir sama sekali tidak berbicara, setelah beberapa saat, berkata, terima kasih. Kota duri ini tidak bisa terus berlanjut, mari kita lurus. Ye Xuan berkata langsung, tapi sekarang gerbangnya telah ditutup. Lin Suir mengerutkan kening. Bagaimana mungkin sulit untuk membawaku beberapa puluh meter dari tembok kota? Dan dengan wilayahmu, seluruh tembok kota dapat disingkirkan, pikiranmu terlalu terbatas. Ye Xuan sedang berkhotbah. Lin Suir tidak membantah, waktunya untuk bergabung dengan WTO masih terlalu singkat, dan dia perlu berlatih lebih banyak. Keduanya segera sampai di dasar tembok kota. Mereka telah membunuh petinggi keluarga Konfusius. Pada saat ini, Konfusius pasti sangat marah, jadi mereka tidak bisa heran. Ye Xuan tidak menyapa Lin Suir, tetapi langsung mengambilnya dan kemudian melompat. Tembok setinggi 60 meter itu benar-benar mudah baginya. Dia melompat ke tembok dengan mudah,
lalu berlari beberapa langkah sebelum dia melompat keluar. Tiba-tiba sepasang sayap mengembun dan muncul di punggung Ye Xuan. Dia memegang Lin Suir dan meluncur di udara. Lin Suir merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Suasananya sangat rumit. Dia sudah membatalkan kontraknya dengan Ye Xuan. Kedua, Ye Xuan sudah memiliki tunangan. Ketiga, dia diselamatkan beberapa kali oleh Ye Xuan. Keduanya terbang di udara dan kemudian jatuh ke hutan. Kamu harus mengobatinya terlebih dahulu, agar tidak meninggalkan bekas luka. Ye Xuan menurunkan Lin Suir dan berkata satu. Ya, Lin Suir mengangguk, lalu pergi ke pohon dan melepaskan ikat pinggang untuk menyembuhkan lukanya. Ye Xuan Fang juga merasa sedikit, dua pedang Lin Suir adalah luka kecil, tidak memengaruhi aksinya. Oleh karena itu, mereka harus melanjutkan perjalanan malam ini, meninggalkan kota berduri untuk mengatakan, jangan sampai mereka dicari. Lin Suir menangani lukanya dengan baik, dan kemudian dia mengikuti Ye Xuan. Dengan kecepatan mereka, mungkin 1 atau 2 hari kemudian, dia bisa mencapai kota utama Guangjin. 2 hari kemudian, di luar kota Guangjin. Akhirnya sampai. Ye Xuan merasa lega. Dia bergegas selama 2 hari, tetapi seperti setengah bulan, dia harus mengatakan bahwa militer tanpa pemurnian benar-benar buruk. Anda perlu istirahat setelah beberapa jam. Jika dengan kecepatannya sendiri, saya khawatir saya akan dapat bergegas dari kota Guangzhou ke kota Guangjin untuk waktu yang lama. Saat itu sudah malam, gerbang akan segera ditutup, dan mereka baru saja mengejar bas terakhir. Baiklah, di mana tuanmu? Setelah memasuki kota, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Selama Lin Suir dikirim ke Tuan Tian Yuanzong, dia dapat berangkat untuk menemukan Zheng Zhou, pemimpin aliansi Tiongkok. Dia memiliki rumah di sebelah barat kota, kata Lin Suir. Kemudian dia pergi bersama Ye Xuan. Kota Guangjin adalah kota utama di daerah ini. Pemilik kota setara dengan seorang kaisar kekaisaran. Dikatakan sebagai orang yang sangat kuat di Tiandan. Kota Guangjin ini juga sangat besar, dan sudah lebih dari wilayah Tianyuanzong. Jumlah penduduknya mencapai jutaan. Keduanya butuh waktu untuk menemukan rumah Master Tian Yuanzong. Lin Suir mengetuk pintu, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Apakah kamu yakin kamu di sini? Ye Xuan bertanya. Di sini. Lin Suir menunjuk plakat di atas gerbang. Pang, tempatnya benar, tetapi di dalamnya kosong, bahkan tidak ada seorang pun. Ye Xuan berkata dengan lemah. Lin Suir terkejut. Dia membalikkan dinding dan berenang cepat ke dalam. Seolah-olah Ye Xuan berkata bahwa tidak ada seorang pun di sana. Bagaimana kamu tahu? Setelah keluar, Lin Suir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana rahasia itu bisa memberitahumu? Ye Xuan memutar matanya dan berkata, ayo pergi, dia pasti sudah pindah. Kita pergi ke Wan Shige untuk menemukannya. Wan Shige adalah ciri utama Zhongshu. Ia dapat menemukan orang, membeli barang, dan bahkan membunuh orang. Jika mereka memberi uang, mereka dapat melakukannya. Ye Xuan dan Lin Suir datang ke paviliun Wan Shi. Kemudian, Lin Suir mengisi formulir. Namun kali ini, Ye Xuan memperhatikan bahwa wajah pelayan itu berkedut. Informasi orang ini, kita memiliki paviliun Wan Shi sekarang, hanya perlu 100 spar halus. Pelayan paviliun Wan Shi berkata. Lin Suir membayar langsung. Kemudian, pelayan itu pergi jalan-jalan, kembali dalam waktu kurang dari 1 menit, dan menyerahkan gulungan kulit domba. Pang Xing, yang diterima sebagai putra kota Guangjin sebulan yang lalu, sekarang adalah pemilik kota-kota Guangjin. Kekuatannya telah mencapai daceng-daceng. Ketika Ye Xuan dan Lin Suir membacanya, sosok itu tidak dapat menahan gemetar. Pada hari ini, penguasa Yuanzong benar-benar diterima sebagai putra kota Guangjin, dan kekuatannya telah menembus ke dalam dadan daceng. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh keduanya. Pemilik kota kecil, tinggallah di kota Guangjin City. Ye Xuan berkata perlahan, pemilik kota Guangjin City, tetapi orang yang sangat kuat dari Tiandan Jing Xiaocheng, Pang Xing dapat dianggap sebagai langkah ke langit. Dalam hal ini, selama Anda membiarkan Pang Xing merekomendasikannya, maka ketika Anda bergabung dengan pasukan lain, Anda harus dapat membunuh Tian Yuanzong dan membunuh raksasa Lu Yuan yang berada di puncak Tiandan. Saat ini, Ye Xuan dan Lin Suir sedang menuju kota utama kota Guangjin, berdiri, siapa yang datang. Ketika kapten pengawal dari pemerintah kota melihat seseorang datang, dia langsung berteriak. Ini adalah adik perempuan dari kota kecilmu,
dan aku juga meminta kakak laki-laki untuk memberikan pengarahan. Ye Xuan langsung menjawab, dan hatinya juga sangat terkejut. Tim ini memiliki total 10 penjaga. Kapten ini adalah yang pertama memasuki tanah, dan sisanya juga daceng-daceng, dan Zhongzhu benar-benar layak untuk Zhongzhu. Kakak perempuan, kapten pengawal mengerutkan kening dan berkata, lelucon macam apa, tidak ada gerbang untuk pemilik kota kita, di mana para saudari. Kamu sangat berani, kamu berani berpura-pura dan meninggalkan mereka. Tidak ada pintu, tidak ada faksi, apakah itu salah? Ye Xuan melirik sekilas, tetapi dia masih percaya pada kemampuan Wan Shige. Dalam hal ini, pastilah Pang Xing berbohong bahwa dia tidak memiliki seni bela diri. Pada titik ini, semua penjaga tim telah dikirim, siap untuk membawa Ye Xuan 2 orang. Aku datang, tepat saat Ye Xuan bersiap untuk mengajari sekelompok anjing untuk melihat penjaga yang rendah, Lin Suir mengintipnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua penjaga ini jatuh ke tanah dan tidak dapat dipermainkan oleh Lin Suir. Kau benar-benar melawan, tahu di mana itu? Kata kapten pengawal itu dengan jahat. Kau tidak dapat mempercayainya, tetapi jika kami benar-benar teman kota kecilmu, maka kau harus menyinggung perasaannya. Apakah kau yakin tidak ingin melaporkannya? Ye Xuan dengan ramah mengingatkan. Ini, kapten pengawal itu terdiam beberapa saat dan berkata, siapa namamu? Lin Suir, kau hanya perlu melaporkan nama ini ke Shao Cheng, dia akan tahu. Jawab Ye Xuan, baiklah, kalau begitu kau menunggu di sini, jika tidak, kau menunggu untuk dicari. Kapten pengawal itu benar-benar percaya bahwa kali ini, ia berubah menjadi pemerintah kota. Ia hanya melihat Ye Xuan yang masih sangat muda, jadi tidak peduli, tetapi setelah Lin Suir mengalahkan satu, mereka mengerti bahwa Ye Xuan bukanlah orang biasa. Segera, kapten pengawal itu kembali. Bagaimana? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. 2. Aku minta maaf, tolong di sini. Setelah kapten pengawal muncul lagi, dia menahan senyum menyakitkan di tubuhnya. Tampaknya Pang Xing ini adalah penguasa Yuan Zong Pang Xing. Kemudian, di bawah kepemimpinan kapten pengawal, Ye Xuan dan Lin Suir memasuki kota utama kota Guangjin. 2. Pemilik kota kecil memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi pemilik kota kecil memintaku untuk mengatur tempat untukmu, dan nanti pemilik kota akan datang. Setelah kapten pengawal selesai, dia mengatur halaman yang berdekatan untuk Ye Xuan dan Lin Suir, lalu pergi. Setelah 2 hari berkendara, Lin Suir lelah, jadi Ye Xuan kembali ke halaman sebelah untuk beristirahat. Sekarang, misinya hampir selesai, mengawal Lin Suir ke kota Guangjin. Selanjutnya, dia akan pergi ke kota utama Shenzhou untuk mencari Zheng Zhou, pemimpin aliansi Tiongkok, yang pertama dalam daftar langit. Dia telah memutuskan untuk beristirahat dan mulai besok. Pemilik kota Guangjin adalah Xiao Cheng di Tiandan. Aku harus memiliki perangkat kelas atas. Itu harus dapat menangani raksasa sumber hijau. Namun, jika Ling Xiaofu dan Tian Yuanzong ingin memancing dari air, mereka tidak bisa sendirian. Harus memanggil lebih banyak orang. Ye Xuan merencanakan beberapa hal di rumahnya sendiri. Sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan perencanaan masa depan. Namun, saat ini, tiba-tiba sebuah langkah kaki masuk ke telinganya. Yah, langkah kakinya halus, itu adalah seorang master, itu seharusnya Hari Master Yuanzong Pang Xing. Ye Xuan hanya merasa sedikit, tidak terlalu peduli. Namun, setelah beberapa menit, alisnya berkerut, dan dia mendengar pertengkaran itu. Dia berada di dekat halaman Lin Suir, suaranya begitu dekat sehingga tidak bisa lepas dari telinganya. Snow, kamu masih belum tahu isi hatiku, aku sangat menyukaimu. Sekarang aku diambil alih oleh pemilik kota, kamu ikuti aku, dan ketika aku akan mengambil alih sebagai pemilik kota, kamu adalah istri kota. Ini adalah suara seorang pria yang aneh, tidak diragukan lagi, itu pasti Pang Xing. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sekarang Tian Yuanzong hancur, semua orang untuk sementara tinggal di rumah Ling Qiao. Apakah kamu ingin kita seperti ini selamanya? Suara Lin Suir terdengar. Tian Yuanzong, hei, tetapi itu hanya sekte kecil. Aku akan dapat menghancurkannya ketika aku menjadi seorang ayah. Sekarang aku adalah pemilik kota-kota Guangjin. Aku akan kembali ke Yuanzong, Cher, jangan kembali. Aku akan tinggal di sini bersamaku di masa depan. Pang Xing melanjutkan. Mendengar ini, alis Ye Xuan berkerut, dan rasanya agak salah.
Tian Yuanzong membudidayakan Pang Xing, dan Pang Xing tidak tahu berterima kasih. Dia tidak menaruh Tian Yuanzong di matanya. Itu adalah serigala bermata putih. Tidak, Tuan sangat baik padaku. Aku tidak peduli dengan Tian Yuanzong. Kakak, kamu bisa mengatakan bahwa kamu tidak bisa membantu. Kamu bisa membantu, tetapi kamu harus berjanji untuk menikah denganku terlebih dahulu, atau mengapa aku harus membantu? Kakak, kamu, oh, putra ayahku yang saleh meninggal di tangan para pengikut sekte, jadi dia paling membenci sekte. Justru karena inilah tidak ada sekte di wilayah kota Guangjin. Jika aku ingin dia mengirim seorang guru untuk membantu, tetapi tidak semudah itu. Tentu saja, selama kamu setuju, maka aku pasti akan membantumu untuk meyakinkan ayahmu. Aku tidak bisa berjanji padamu. Lin Suir tidak ingin menjawab, karakternya seperti ini, paling tidak suka dipaksa atau diancam. Kakak, saat kau datang ke Tian Yuanzong, aku sudah menyukaimu. Dalam 2 tahun terakhir, aku selalu memperhatikanmu. Bakatmu sangat tinggi, dan prestasimu di masa depan pasti akan lebih tinggi dariku. Jadi aku memberanikan diri meninggalkan Tian Yuanzong dan datang ke Zhongzhou untuk berlatih, agar menjadi lebih kuat, sehingga aku bisa pantas untukmu. Sekarang, aku sudah melakukannya. Ayahku yang saleh adalah orang yang kecil dan kuat di Tiandan. Aku hampir berdiri di puncak daratan Tianshui. Selama aku mengikutiku, kau pasti akan menjadi pemain kuat di Tiandan, dan bahkan melampauinya. Ayahku yang saleh, bahkan jika itu adalah lingkungan yang ajaib, kau. Pang Xing mulai membuat cerita panjang dan mencoba meyakinkan Lin Suir. Jangan, katakan itu, aku tidak akan setuju. Kakak, karena kau tidak membantu, maka aku akan pergi. Setelah Lin Suir selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Pang Xing tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan berkata, Snow, jika kau tidak setuju, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saudaraku, jangan memaksaku untuk melakukannya. Lin Suir tiba-tiba mengeluarkan pedang tinjunya. Mata Pang Xing memadat, memancarkan warna serakah, berkata, salju, bahkan jika kamu memiliki nilai tertinggi, aku khawatir itu bukan lawanku, kamu masih bersumpah. Hah, suaranya belum turun, dan ada suara patah. Lin Suir akhirnya tidak tahan, dan mulai Pang Xing lolos dari pedang dan menghantam balik. Bahkan jika dia bereaksi cepat, bahunya masih digosok oleh pedang, tetapi dia mengabaikannya dan berkata langsung, Snow, kamu benar-benar menembakku. Aku tahu kamu pasti menyukai orang lain. Aku mendengarkan penjaga dan berkata bahwa ada wajah putih kecil bersamamu. Siapa dia? Kakak, jangan bicara omong kosong. Wajah Lin Suir semakin gelap dan suram. Ternyata kamu sudah baik, kamu gadis yang bau, aku masih ingin mencari waktu untuk kembali ke Yuanzong untuk menikahimu, bahkan membawaku untuk mencuri seorang pria. Sekarang, aku akan menjatuhkanmu dan menelanjangimu di depannya, biarkan dia melihatku dengan mataku sendiri. Kata-kata Pang Xing belum selesai, Lin Suir melangkah maju, pedang ditusuk. Dia kecewa, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua yang ada di masa lalu itu adalah binatang buas. Tetapi saat berikutnya, dia melihat Pang Xing mengeluarkan senjata dan memblokir serangannya. Hei, pedang Lin Suir yang melesat langsung melesat, lalu telapak tangan Pang Xing melesat di dadanya, darahnya berdesir dan melesat keluar. Kelas atas, aku juga memilikinya. Kau orang yang buta, aku benar-benar membunuh hatiku, lihat apakah aku tidak bisa melakukannya denganmu. Pang Xing berkata dengan canggung sambil berjalan ke arah Lin Suir. Namun, saat ini, panggil, sebuah cahaya dingin, sekarang Pang Xing terkejut, dan tangan kanannya dengan cepat berayun sekali, yang seharusnya mengalahkan cahaya dingin itu. Namun kemudian, dia merasakan cahaya dingin di depan dadanya, melihat ke bawah, dadanya sudah hancur menjadi lubang besar. Busur ini, dia tidak bisa lagi mengangkatnya, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, darah menyembur keluar, memercik ke pakaiannya. Lin Suir menoleh dan melihat Ye Xuan jatuh ke tanah lalu mengumpulkan cincin Qian Kun dan sangpin milik Pang Xing. Kau membunuhnya, Lin Suir terkejut. Kau gadis bodoh. Tidakkah kau mendengar apa yang dia katakan? Orang seperti ini, kau masih menjadi saudara. Ye Xuan datang tanpa daya, memeriksa luka Lin Suir dan mendesah, benar-benar canggung untuk memulai. Jika kamu baru mengenal dan, kamu akan terbunuh oleh telapak tangan ini. Setelah selesai, dia langsung mengangkat Lin Suir dan melompat keluar dari halaman. Kamu,
Lin Suir menatap Ye Xuan. Kamu masih memilikimu? Penguasa Shaocheng dari kota utama besar di Zhongzhou terbunuh, dan kota Guangjin pasti dalam kekacauan. Apakah kamu tinggal di sini menunggu untuk ditangkap? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan pergi dengan cepat. Namun, tak lama setelah dia meninggalkan halaman, ada sosok yang melesat keluar dan telapak tangan melesat ke arahnya. Hei, Ye Xuan tidak menanggapi, dan bagian belakang telapak tangan langsung jatuh ke depan dan jatuh. Sialan, itu pasti orang kuat di Tiandan. Ye Xuan langsung menjawab, hanya saja saat dia sedang sibuk berbicara, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada orang super kuat yang bersembunyi di sekitarnya. Pencuri yang berani, bahkan membunuh penguasa kota yang lebih rendah, hidup kembali. Sebuah suara berat terdengar di telinga Ye Xuan, membuatnya takut untuk segera bangun. Boom! Tempat di mana dia berbaring sudah hancur dari lubang besar, dan dia masih berani menghadapi asap. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika dia bersembunyi perlahan, dia setidaknya akan terluka parah. Siapa kamu? Ye Xuan berdiri dan bertanya dengan tabu. Mati, tidak perlu tahu namaku. Seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar, baru kemudian dia menyelinap ke Ye Xuan, menyebabkan Ye Xuan membuang kecantikan di pelukannya. Tiandan Jing, itu benar-benar lingkungan alami, tetapi untung saja memasuki Tiandan, atau aku akan mati. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baru saja memasuki daratan, tetapi kali ini, dia harus menukar seni bela diri tingkat atas untuk dapat menghadapinya. Lin Suir juga memanjat dari tanah. Dia juga tahu alam pria parubaya di depan matanya. Ketika wajahnya sudah mati, dia berkata, akulah yang membunuh Pang Xing, bukan dia. Diam, gadis kecil, kau sudah mati. Orang setengah baya itu tidak bermaksud berbicara omong kosong, langsung bergegas maju, meninju keluar, langsung ingin mengambil nyawa Ye Xuan. Kecepatannya sudah melampaui reaksi Lin Suir. Tetapi sebelum itu, Ye Xuan telah menelan obat mujarab. Grit dan, pada saat yang sama, dia juga menghabiskan 50 poin untuk melahap kristalisasi, dan menukar seni bela diri tingkat atas. Puff-puff, meledak, 3 ledakan penuh. Tinju batian, sebuah dan Yuan yang tebal dimuntahkan, dan dengan Ye Xuan yang membentur, dan Yuan langsung mengalir ke tinju lainnya. Boom, suara keras dimulai, dan ada seperti bom yang meledak. Udara dan ombak bergulung-gulung, dan Lin Suir, yang merupakan pendarat kecil, terlempar keluar. Pada saat yang sama, ada sosok lain yang terbang ke arah yang berlawanan, bukan Ye Xuan, tetapi pria parubaya di Tiandan. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Dia membelalakan matanya dan tampak tidak percaya. Hanya ketika dia meninjunya, dia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah dan daceng. Namun, ini sebenarnya ditembak oleh Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Sarung tangan kelas atas, seni bela diri kelas atas. Pada saat itu, orang-orang setengah baya bereaksi. Kelas atas juga dipertimbangkan, dan Ye Xuan sebenarnya memiliki seni bela diri kelas atas, yang jauh di luar ekspektasinya. Namun, ketika dia belum mendarat, dia baru saja melihat sosok Ye Xuan tiba-tiba melintas di depan Lin Suir, dan dia mengambilnya dan meninggalkan tempat itu. Putong, saat pria parubaya itu jatuh dan pergi lagi, dia dengan cepat mengambilnya dan kemudian mengejarnya. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Ye Xuan telah pergi. Seberapa cepat anak ini? Pria parubaya itu terkejut. Dia melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan. Tampaknya pihak lain telah pergi. Kamu harus bergegas melapor ke kota. Pria parubaya itu berbalik dan pergi. Dia sudah berfantasi dalam benaknya, dan pemilik kota Guangjin penuh dengan guntur. Pemilik kota Guangjin sudah tua. Satu-satunya putra yang dibunuh oleh para sektarian telah mendengarkan selama bertahun-tahun. Dia akhirnya menerima seorang putra yang berselera, tetapi dia telah terbunuh. Saya khawatir seluruh negara harus bergolak sekali. Namun, yang tidak diketahui oleh pria parubaya itu adalah bahwa setelah dia pergi, di sudut halaman, ada 2 sosok. Panggil, untungnya, bayangan macan tutul telah dinaikkan ke tingkat yang tinggi, dan itu dapat menyebabkan kontak, jika tidak, itu harus ditemukan. Ye Xuan menghela nafas lega dan berkata, tempat ini seharusnya tidak tinggal lama, kita akan segera meninggalkan kota. Terakhir kali, dia membunuh Kong Rong dan Kong Kuan dan dipaksa meninggalkan kota Tons. Kali ini,
dia membunuh bintang duri dari kota berduri dan kota itu, dan dia dipaksa pergi. Itu benar-benar sulit. Lin Suir juga sangat malu. 2 kali ini semua karena dia, dan tidak mungkin bagi Ye Xuan untuk tinggal di malam hari keduanya segera meninggalkan rumah utama kota, lalu memilih rumah terdekat untuk ditinggali. Satu-satunya pukulan adalah semua dan Yuan di tubuh Ye Xuan telah habis, dan bahkan 8 angin liar tidak dapat digunakan, jadi mereka hanya bisa melarikan diri. Kalau tidak, itu dapat dipatahkan lagi dalam 1 hari, dan mungkin saja dapat membunuh orang setengah baya itu. Rumah seorang Tiandan yang kuat pasti sangat mahal. Sayangnya, saya telah kehilangan kesempatan itu. Jika ada waktu lain, pihak lain pasti akan berusaha sekuat tenaga. Itu tidak akan kecil. Pada saat itu, peluangnya untuk bertahan hidup kurang dari 20%. Setelah meninggalkan kota, Ye Xuan dengan cepat dirawat untuk Lin Suir. Ngomong-ngomong, dia pulih sendiri. Kemudian mereka pergi ke satu arah. Awalnya mereka berpikir bahwa semuanya bisa sangat sederhana, biarkan saja berita tentang raksasa Lu Yuan disebarkan. Sekarang tampaknya Tuan Kota Guangjin pasti tidak tahu, kalau tidak, raksasa Lu Yuan tidak akan ada hubungannya dengan 2 sekte Tian Yuan dan Ling Qiao. Setelah membunuh Pang Xing, Ye Xuan juga membawa Lin Suir ke jalan 1 malam dan kemudian berhenti. Lin Suir juga tinggal di pelukan Ye Xuan selama 1 malam. Setelah Ye Xuan menurunkannya, dia masih memiliki ekspresi yang salah. Kamu berlari selama 1 malam, apakah kamu tidak lelah? Lin Suir bertanya. Baiklah, aku adalah seorang prajurit yang direhabilitasi, dan kemampuan pemulihanku sangat kuat. Ye Xuan menjelaskan dengan lambat. Ini juga berkat darah abadi, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa berlari sepanjang malam. Lin Suir menatapnya dengan tatapan kosong. Kecepatan Ye Xuan tadi malam sudah meledak. Diperkirakan lebih dari Mo Xiyun. Segera, tatapannya meredup, karena celah antara dia dan Ye Xuan terbuka lagi. Apa yang terjadi padamu? Ye Xuan menatap tatapan Lin Suir dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suir mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak dan berkata, aku hanya punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Masalah apa? Tanya Ye Xuan sambil mengerutkan kening. Kali ini, Lin Suir ragu-ragu. Sejenak, lalu berkata, apakah kamu membenciku? Ketika mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan juga menghela nafas, dan berkata, mengapa aku harus membencimu? Apakah kamu tidak membenciku? Lin Suir berkedip. Apakah maksudmu kontrak pernikahan? Pensiun dan pensiun? Aku benci apa yang kamu lakukan, dan, berkat 2 Ling dan raksasa yang telah menjadi penatua, aku masih takut akan pemborosan. Ye Xuan tersenyum. Memang, itu adalah pengumpulan Ling dan, biarkan dia mengaktifkan sistem fagositosis. Atau dia mungkin masih tinggal di kota Lianyun sekarang, tidak, mungkin di kota mana untuk hidup dengan tenang. Benarkah? Lin Suir tidak percaya. Sial, jika aku membencimu, aku pasti akan menamparmu saat pertama kali melihatmu. Ye Xuan mengangguk dengan serius. Kamu, Lin Suir merasa tercekik oleh kalimat ini. Namun, meskipun pernyataan ini agak berat, itu juga memecahkan simpul mati hatinya. Awalnya, dia ingin kembali ke kota Lianyun dan bersikap sok penting, membuat Ye Xuan mengingatnya, sehingga Ye Xuan akan menjadi lebih baik. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Xuan benar-benar datang ke Tianyuanzong, dan bahkan caranya pun mengejutkan. Setelah itu, Ye Xuan tumbuh sedikit. Sekarang, Ye Xuan telah meninggalkannya. Dia mengira Ye Xuan akan mulai mencibir, tetapi Ye Xuan tidak pernah menyebutkan kontrak pernikahan di atas kertas. Sekarang, simpul ini akhirnya terbuka. Aku akan istirahat sebentar, dan aku akan terus bergegas. Aku akan pergi ke kota Shenzhou terlebih dahulu. Ye Xuan berkata, hanya duduk dan mulai memejamkan matanya. Meskipun dia jauh dari kota duri, dia masih memiliki sedikit kecemasan di hatinya. Untuk mencegahnya, dia memutuskan untuk bergegas ke kota Shenzhou semalaman. Ya, Lin Suir mengangguk sedikit. Ye Xuan tidur sekitar 15 menit, lalu terbangun dan hampir mulai tergesa-gesa. Kamu tidak banyak tidur. Lin Suir melihatnya dan mengatakannya. Tidak, aku selalu merasa sesuatu akan terjadi. Mari kita bicara dengan kota Shenzhou terlebih dahulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Lin Suir tidak menolak, membiarkan Ye Xuan mengambilnya. Namun, saat ini, hei,
Langit malam yang dipernis hitam tiba-tiba terdengar suara dengungan. Setelah Ye Xuan dan Lin Suir mendengarnya, mereka tidak dapat menahannya. Kemudian, Ye Xuan merasakan bahwa seekor burung telah memasuki jangkauannya. Itu tidak masalah. Yang penting adalah ada dua sosok di belakang burung itu. Satu adalah seseorang, dan yang lainnya, tampaknya sedikit seperti anjing. Lin Suir, dan anak yang membunuh pemilik kota kecil itu, aku tahu kamu ada di sini, berikan padaku. Seekor ular piton raksasa jatuh ke telinga Ye Xuan. Dia melihatnya sekilas dan segera menjawab. Bukankah ini suara pria parubaya yang pernah bertemu di bekas ibu kota Guangjin? Tidak mungkin, bagaimana pihak lain bisa menyusul? Seru Ye Xuan, dia memeriksanya dan menemukan bahwa dia memiliki dan yuan milik pihak lain di pakaiannya. Sial, aku bahkan tidak mengetahuinya, itu babi. Dia berteriak pada dirinya sendiri dalam hatinya, dan kemudian dia berkata kepada Lin Suir, kamu bersembunyi di sini, aku akan menuntunnya untuk melihat apakah dia bisa membunuh tunggangannya dan menunggumu bertemu. Dia sudah memeriksanya, pakaian Lin Suir tidak memiliki danyuan di langit, jadi jangan khawatir. Jika kamu ingin lolos dari perampokan ini, salah satunya adalah menghapus danyuan milik pihak lain, dan yang lainnya adalah membunuh tunggangan pihak lain. Namun, Ye Xuan memikirkan yang ketiga, saling membunuh. Kalau begitu, berhati-hatilah. Lin Suir berkata dengan ekspresi khawatir, dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu sekarang. Lihat saja di sini, jika ada orang lain yang datang, kamu akan pergi ke kota Sensu sendiri dan kemudian menempelkan pemberitahuan di pintu. Sedangkan aku akan memiliki banyak cara untuk keluar dan mengingatnya. Ye Xuan berkata, langsung memasuki kegelapan. Hutan ini tidak besar, Ye Xuan dapat melewatinya selama 10 detik. Jika dia ingin membunuh orang kuat Tiandan ini di sini, maka dia tidak bisa bekerja keras. Jika kamu bekerja keras, aku tidak bisa melakukannya, tetapi caraku pasti di luar imajinasimu. Kabut, bangun. Tangan Ye Xuan dengan cepat tercetak, dalam sekejap mata, seluruh hutan menjadi kabut tebal. Bagaimana? Apakah berkabut? Pria parubaya di langit mengerutkan kening dan berteriak, anak itu, ayo hancurkan, kalau tidak aku akan membakar hutan ini. Tetapi suaranya belum turun, yaitu, ada hawa dingin yang menggelegar ke langit. Hei, ketika pria parubaya itu menghantam, dia mengalahkan anak panah itu. Pada saat yang sama, dia juga menemukan perkiraan lokasi Ye Xuan. Ini dia, beri aku kematian. Pria parubaya itu berteriak dan melompat langsung dari ketinggian 100 meter, lalu mengambil telapak tangan, dan segera ada telapak tangan energi yang besar, boom. Area seluas belasan meter telah dibersihkan, dan pepohonan di dalamnya langsung hancur. Tidak, datang lagi. Pria parubaya itu memancarkan kilatan cahaya, tangannya terbanting keluar dan menyerang dengan liar. Pepohonan di hutan itu patah, dan setelah lebih dari 10 telapak tangan, Ye Xuan tidak ditemukan. Pada saat ini, orang-orang setengah baya hendak mendarat. Tetapi pada saat ini, orang-orang setengah baya itu tiba-tiba memiliki 2 lift dingin dari 100 meter. Panggil, anak panah itu melesat melintasi kepala tunggangan dan kepala binatang buas misterius lainnya, membunuh mereka seketika. Sekarang, Ye Xuan sudah dapat melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia terpesona oleh orang-orang setengah baya itu. Zongzu kaya akan minyak, dan kamu bahkan tidak melihat 4 domain utama. Kalau begitu aku akan melihat berapa banyak jaring yang kamu miliki hari ini. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Pada saat yang sama, pria parubaya itu juga didasarkan pada keistimewaan sang jenius, dan wawasan tentang perkiraan lokasi Ye Xuan. Sekarang, dia menggunakan telapak tangannya untuk membuka jalan, semua pohon terhalang di depan lalat. Dasar bocah, itu berpotensi menjadi pembunuh. Distrik pertama kali memasuki wilayah Dantian dan mampu bertarung denganku. Aku melarikan diri olehmu kemarin, dan aku dipukuli oleh pemilik kota. Hari ini, aku harus membawamu. Membunuh, menanggung dosa dan melakukan perbuatan baik. Pria parubaya itu mengucapkan kata sandi setelah berbicara pada dirinya sendiri, dan melancarkan serangan gila lagi. Ada pepohonan di hutan dan ada kabut, jadi dia harus menyingkirkan rintangan di sekitarnya. Tetapi saat ini, Ye Xuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, sudah cukup untuk membuat senyum percaya diri. Injak, tiba-tiba, jejak angin dan rumput renyah jatuh ke telinga orang-orang setengah baya,
dan orang setengah baya itu segera berbalik dan memukul. Sekarang, pada saat pria parubaya itu menembak, Ye Xuan, yang tersembunyi 10 meter darinya, tiba-tiba keluar dengan banyak dan Yuan dan memadatkannya pada pedang 8 hari. Pada saat itu, sebuah pedang besar dipadatkan, dan kemudian dengan tangan Ye Xuan, dia berbalik ke setengah baya. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada 2 orang di sisi lain, dan dia segera berbalik. Pada saat ini, 8 pedang besar telah datang, tetapi untungnya, orang-orang setengah baya itu juga memiliki tubuh yang memurnikan, dan kecepatan tembakannya sangat cepat, dan mereka menggunakan tangan mereka untuk menembakkan 8 pedang di telapak tangan mereka. Ini agak toleran, tetapi bisakah kamu mengambilnya? Hati Ye Xuan dingin, dan saat berikutnya, 8 pedang besar tiba-tiba meledak, dan kemudian orang setengah baya merasakan sakit di gendang telinga, dan seluruh orang dipaksa. Tidak hanya itu, suara keras ini masih bergema di telinganya, terus-menerus merangsang kepalanya. 2 detik kemudian, dia lemah dan lemah, tergeletak di tanah, matanya putih. Setelah melihatnya, Ye Xuan juga langsung membuang pedang 8 bahaya di tangannya. Dalam suara mendengkur, pedang 8 bahaya terbelah menjadi 8 bagian, dan kemudian membentuk kerucut tajam dan tiba-tiba menusuk. 8 angin liar terbunuh, langit hancur. Oh, dada pria parubaya itu pecah dari lubang darah seukuran baskom, dan itu langsung terbunuh. Dia tidak bisa memikirkannya, dia akan jatuh ke tangan seorang anak yang pertama kali memasuki tanah, tetapi ini adalah perbedaan 3 tingkat. Setelah kematiannya, Ye Xuan keluar dari kegelapan dan mencibir, sayangnya, aku mati karena ide besar. Jangan memandangku 3 tingkat lebih rendah darimu. Jika kamu memberiku kesempatan, aku bisa membunuhmu. Tidak tinggal. Namun, susunan gema itu cocok dengan pedang yang mengguncang 8 hari, dan hampir mengacaukan Lao Zi sendiri. Untungnya, ada susunan gema, kalau tidak, aku benar-benar sulit membunuhmu. Setelah berbicara tentang dirinya sendiri, Ye Xuan berkata bahwa relik dan tubuh pria parubaya itu dikumpulkan. Pada hari yang sama di hutan bambu Ling Xiaofeng, Tetua Agung Lin Wenyu meletakkan susunan kedap suara, tetapi kali ini Ye Xuan Bu adalah susunan gema. Jika seseorang berbicara di dalam, itu akan seperti berteriak di lembah, dan itu akan terus menghasilkan gema. Susunan-susunan ini sangat rumit. Untungnya, Ye Xuan telah mengaturnya terlebih dahulu. Jika dalam pertempuran, dia tidak akan bisa meletakkannya. Yang harus kukatakan adalah bahwa pria parubaya ini tampaknya memiliki tubuh yang halus, dan konstitusinya lebih kuat daripada orang kebanyakan. Selain itu, orang ini memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dan selalu menggunakan dan Yuan untuk melindungi telinganya. Kali ini, jika tidak ada matriks gema, Ye Xuan sendirian mengandalkan gempa bumi 8 lantai, sama sekali tidak mungkin untuk membunuhnya. Adapun satu-satunya yang menarik perhatian orang-orang setengah baya, itu bukanlah Lin Suir, tetapi Ye Xuan melepaskan beberapa kesibukan yang tersembunyi di sekitarnya. Zhongzu mungkin juga memiliki beberapa suara, jadi dia akan terbiasa melindungi. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian dia melihat benda-benda di dalam cincin ini. Kelas atas, ada banyak barang lain-lain. Dia menelan semuanya, mendapat 50 poin untuk ditelan, dan Zhongzu benar-benar kaya akan minyak. Benda di dalam cincin ini mungkin lebih dari seluruh rumah Ling Qiao. Tentu saja, itu sebelumnya. Rumah Ling Qiao. Sebelum dia menggunakan 50 poin kristalisasi fagositosis untuk menukar seni bela diri kelas atas, dan sekarang mendapatkan 50 poin untuk melahap kristalisasi, itu diperoleh kembali. Kemudian dia pergi begitu saja. Lin Suir hanya melihat lelaki setengah baya itu melompat ke dalam hutan, dan hatinya sangat cemas. Setelah lelaki setengah baya itu jatuh, dia tidak mendengar jejak suara, yang membuatnya semakin gugup. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seseorang keluar dan membuatnya takut untuk bergegas menarik pedang, tetapi setelah dia melihat orang itu, saraf yang tegang itu tiba-tiba terlepas. Bagus, kamu baik-baik saja, seru Lin Suir, dan kemudian dia buru-buru menjilat mulutnya, lagi pula, ada orang lain di hutan itu. Tidak apa-apa, orang itu sudah mati. Ye Xuan berkata dengan wajah santai. Apa, mati, kamu membunuhnya? Lin Suir mendengar kata-kata itu lagi dan berseru lagi. Ye Xuan mengangguk, mati, tetapi tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, kamu harus segera pergi.
Orang-orang setengah baya itu dapat mengejar, dan mungkin ada orang lain yang mengejar mereka. Meskipun orang-orang setengah baya itu mengatakan bahwa mereka ingin mengenakan dosa dan perbuatan baik, mereka tetap berhati-hati. Jika pemilik kota Guangjin mengejar, maka dia akan mati, kesepakatan. Setelah selesai, dia segera menjemput Lin Suir dan bergegas ke kota Sensu. Kekhawatiran Ye Xuan tidak perlu dibesar-besarkan. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya tiba di kota utama Tiongkok. Pada titik ini, gerbang baru saja dibuka dan kedua pria itu masuk untuk pertama kalinya. Sebelum pergi ke kota Guangjin, mereka pergi mencari Pang Xing, guru Tian Yuanzong. Kali ini, mereka adalah guru Ling Xiaofu, Zheng Zheng. Ye Xuan memiliki alamat Zheng Yi di tangannya, dan sekarang mereka mencari masa lalu. Di depan sebuah kediaman di bagian selatan kota Sensu, seorang pria sedang membersihkan di luar Zhengfu. Setelah melihat Ye Xuan, dia juga dengan penasaran bertanya, "Nah, siapa yang kamu cari?" Lokasi ini relatif terpencil, dan hanya satu dari halaman yang memiliki penduduk di dekatnya, jadi dia hanya memiliki pertanyaan ini. "Permisi, apakah Zheng Zheng tinggal di sini? Kamu mencari Tuan Muda. Tuan Muda pergi beberapa hari yang lalu dan belum kembali." Pria yang membersihkan itu menjawab, "Tidak." Ye Xuan bertanya, "Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali?" Yang ini tidak diketahui. Pria berikutnya menggelengkan kepalanya. Ye Xuan agak bingung. "Kali ini saya menemukan tempat. Tetapi saya tidak dapat menemukan seseorang. Bisakah saya tidak menemukannya? Tetapi saya harus pergi ke paviliun Wanshi." "Terima kasih." Dia mengangguk dan kemudian pergi. "Saya tidak tahu apakah Wan Shige dapat menemukan lokasi pasti Zheng Zheng." Setelah beberapa saat, Ye Xuan dan Lin Suir datang ke paviliun Wanshi lagi. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang Zheng Zheng, tetapi Wan Shige dapat menemukan posisi Zheng Zheng. Zheng Zheng, sekarang di Gunung Tiandang. Ye Xuan melihat sepotong kulit domba ini dan membuatnya tertegun. Gunung Tiandang tampaknya menjadi tempat yang berbahaya di wilayah kota Sensu. Dikatakan bahwa ada binatang buas misterius di Tiandan. Tampaknya Zheng Zheng sedang berlatih di sana. Setelah meninggalkan Mastercard, Ye Xuan berkata kepada Lin Suir, "Cari tempat tinggal dulu, baru aku akan pergi kepadanya." "Kamu di kota Sensu, Del, hati-hati." "Baiklah." Lin Suir mengangguk, dia juga tahu bahwa jika dia mengikutinya, dia akan membuat Ye Xuan sangat tidak nyaman dan hanya menyeret Ye Xuan. Saat itu, keduanya sedang mencari tempat tinggal, lalu Ye Xuan meninggalkan kota Sensu. Gunung Tiandang terletak di utara kota Sensu. Ye Xuan diperkirakan dapat tiba dengan kecepatannya dalam waktu sekitar 1 hari. Zheng Zheng ini berada di sebuah gua di Gunung Tiandang. Seharusnya sedang berkultivasi. Ini adalah hal yang ajaib, sungguh menakjubkan. Apakah ini menakjubkan? Ye Xuan sangat terkejut. Wanshi ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan. Bahkan posisi seseorang yang sedang berlatih di luar dapat diketahui secara akurat. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Suatu hari kemudian, Ye Xuan memasuki Gunung Tiandang. Langit ini sangat besar dan tampaknya lebih besar dari seluruh rumah Ling Qiao. Sungguh sebuah fantasi untuk menemukan seseorang di dalamnya. Namun, lokasi yang diberikan oleh paviliun Wanshi sangat tepat di sebuah gua di bagian barat Gunung Tiandang. Setelah memasuki Gunung Tiandang, Ye Xuan terbang lurus keluar. Di sini adalah tempat yang cocok untuk naik level. Ada banyak burung dan binatang buas, setidaknya semuanya ada di daratan, jadi suasana hati. Ye Xuan sangat menyenangkan, gagasan untuk menyapu pegunungan. Tetapi sekarang, saya masih harus menemukan Zheng Hao untuk mengatakannya lagi. Bagaimanapun, lokasi spesifik yang diberikan oleh Wan Shige sudah sehari yang lalu. Segera, Ye Xuan menemukan gua sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh paviliun Wanshi. Namun, gua ini kosong. Api unggun, suhunya, dan sisa daging, sepertinya baru saja pergi. Ye Xuan mengerutkan kening, tetapi semuanya ada di sekitar, dan itu adalah jejak kaki yang halus. Dia mengikuti jejak kaki itu dan mulai merasakan sekelilingnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan seseorang. Akan tetapi, pada saat ini, gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang sangat besar, dan berbagai macam suara menggelegar. Itu adalah seseorang yang sedang melawan binatang buas misterius itu. Seharusnya itu adalah Zheng Zheng. Ye Xuan bereaksi dalam sekejap, dan orang yang mampu memasuki Gunung Tiandang itu benar-benar luar biasa.
Sebelum dia meminta Wan Shige untuk memeriksa posisi Zheng Zheng, dia tidak memeriksa informasi lainnya. Oleh karena itu, dia memperkirakan bahwa Zheng Zheng mungkin adalah seorang prajurit kecil dari Dacheng dan bahkan Dacheng. Pada saat itu, dia bergegas ke arah sumber suara itu. Ketika dia keluar dari hutan, dia menemukan bahwa ada 4 sosok yang berkedip-kedip di ruang terbuka di depannya. 3 binatang buas misterius di Tiandan itu berat. Setelah melihat sosok ketiga sosok itu, Ye Xuan juga sedikit melirik. Pada saat ini, 3 regu emas sedang mengepung seorang pria muda dengan pedang panjang, dan situasinya sangat sengit. Zheng Zheng, tidak, satu orang memilih 3 binatang misterius Tiandan, apakah ini benar-benar keluar dari rumah Ling Qiao? Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Hadiah kedua dari daftar hari itu hanyalah Darren telah menjadi orang hebat. Baru-baru ini, pemurnian binatang misterius telah menembus ke tanah. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah Zheng Yi, pemimpin aliansi Tiongkok. Namun, dia tampaknya agak tidak mampu melihat pemuda ini. Dia segera berteriak, "Apakah kamu butuh bantuan?" Pemuda itu mendengar kata-kata itu dan menjawab, ketiganya hanyalah binatang misterius dari surga. Mereka kuat dan pertahanannya luar biasa. Kamu harus berhati-hati. Tampaknya dia membutuhkan bantuan. Bagaimana dengan pertahanan yang luar biasa? Ye Xuan tersenyum sedikit, dan mengeluarkan busur panjang langsung dari tanah. Itu adalah anak panah. Seni bela diri tingkat Zongpin, anak panah jiwa yang rusak. Panggil. Anak panah itu melesat keluar dan menembaki bagian belakang kalajengking emas, tetapi pertahanan emas itu memang luar biasa. Anak panah ini baru saja menembus lubang darah kecil. Emas itu tiba-tiba pecah dan terluka. Dia menoleh dan melirik Ye Xuan. Kemudian dia menoleh dan terus menyerang pemuda itu. Pertahanannya luar biasa, lalu coba busur ini lagi. Dalam benak Ye Xuan, dia tiba-tiba mengeluarkan busur dan anak panah baru dan pergi ke atas. Panggil. Satu-satunya yang tidak peduli adalah dia langsung tertembak oleh anak panah itu. Kali ini, kepalanya langsung tertusuk dan langsung terbunuh. Seni bela diri tingkat atas ditambah seni bela diri tingkat menengah, juga ada anak panah untuk menghormati darah, membunuhmu dengan mudah. Hati Ye Xuan dingin, dan ketika emas itu hancur, itu adalah tembakan lain. Embus. Hancurkan anak panah jiwa dan hancurkan jiwa dengan satu anak panah. Emas kedua Yuan tidak merespons, itu adalah tembakan ke kepala. Emas ketiga hancur untuk melihat kematian 2 sahabat, dan segera itu adalah percikan, siap untuk menyerbu ke arah Ye Xuan. Tetapi pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba melompat dan sebuah pedang menyapu kepalanya. Sebuah tengkorak terbang keluar, dan jatuh ke tanah, darah memercik di tempat. Seni bela diri tingkat atas, seni bela diri tingkat atas. Ye Xuan tiba-tiba melihat keluar. Pemuda ini, saya khawatir identitasnya sangat tidak biasa. Binatang buas Xuan adalah binatang buas yang misterius, bahkan jika itu adalah lingkungan surgawi, itu jauh lebih baik daripada manusia. Pemuda itu menghela nafas, dan itu terhadap Ye Xuan Dao, di Zheng Zheng berikutnya, terima kasih kepada saudara-saudara karena telah membantu. 3 anak panah Ye Xuan meledakkan kepala 2 Tian dan Jing Jin, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Zheng Zheng. Setelah Ye Xuan mendengar nama itu, fajar juga menyala, dan itu benar-benar orang yang tepat. Namun, namanya benar, tetapi kekuatannya tidak tepat. Di daun berikutnya Xuan, Ye Xuan juga penuh hormat dan mengepalkan tangan. 2 kalajengking emas dibunuh oleh Ye Xiong, dan mayatnya harus dikembalikan kepadamu. Zheng Yu pertama-tama mengumpulkan mayat emas yang telah dia bunuh sendiri, dan kemudian berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan berjalan dengan hati-hati, meskipun dia mengatakan bahwa Zheng Zheng mungkin orang yang dia cari, tetapi sekarang ada 3 tubuh yang berat emas, 3 binatang misterius di Tiandan, dan pihak lain akan tiba-tiba mulai bersamanya. Apa? Wajahnya tenang, tetapi hatinya selalu waspada, dan kemudian 2 mayat emas itu langsung diterima. Dia menoleh dan menemukan bahwa Zheng Zheng masih beberapa meter jauhnya, mengawasinya dengan tenang.